perjuangan Tengku Umar, pahlawan Danang Rencong, tewas disergap Belanda. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Pemirsa sekalian, pada video ini kita membicarakan seorang pahlawan dari Aceh yang unik, Tengku Umar. Tengku Umar lahir pada 1894 di Meulaboh, Aceh. Ia dikenal sebagai pejuang yang memiliki strategi perang gerilya mumpuni yang membuat kolonial Belanda kewalahan. Selain itu, Tengku Umar juga berjuang dengan cara berpura-pura melakukan kerjasama dengan pihak Belanda. Tengku Umar adalah anak dari seorang ulek balang yang bernama Tengku Ahmad Mahmud. Tengku Umar memiliki 5 saudara, yang terdiri atas 2 saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Tengku Umar juga memiliki garis keturunan Minangkabau yang berasal dari nenek moyangnya, yaitu Datu Mahudum Sati. Sejak kecil, Tengku Umar dikenal sebagai sosok yang pemberani dan cerdas. Selain itu, ia dikenal memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Tengku Umar bisa menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Dari arsip sejarah milik pemerintah Provinsi Aceh, disebutkan bahwa Tengku Umar terlibat dalam Perang Aceh yang meletus sejak tahun 1873. Saat itu, Tengku Umar ikut berjuang bersama dengan pejuang-pejuang Aceh yang lain. Tengku Umar berjuang di usianya yang sangat muda, yaitu 19 tahun. Pada awalnya, ia hanya berjuang di kampungnya sendiri dan dilanjutkan berjuang ke Aceh Barat. Bahkan, di usianya yang masih muda, Tengku Umar sudah diangkat untuk menjadi keucik Gampong di daerah Daya Meulaboh. Di usia 20 tahun, Tengku Umar menikahi Nyak Sofia, kemudian ia menikah lagi dengan Nyak Maligai. Ia juga menikahi Cut Nyak Din. Tengku Umar dikenal sebagai pejuang yang memiliki strategi perjuangan yang unik. Ia berpura-pura menjadi sekutu Belanda untuk mendapatkan keuntungan dan senjata dari Belanda. Pada 1883, Belanda berdamai dengan pasukan Tengku Umar dan Tengku Umar masuk ke dalam dinas militer Belanda. Di saat bergabung dengan Belanda, Tengku Umar menyerang pos-pos pertahanan Aceh untuk mengelabui Belanda dan akhirnya Tengku Umar berhasil mendapatkan peran yang lebih besar di militer Belanda. Tengku Umar berhasil menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit. Di tahun 1884, sebuah kapal dari Inggris terdampar dan kapten serta awak kapal disandera oleh Raja Teunom. Raja Teunom menuntut tebusan senilai 10.000 gulden dan pemerintah kolonial mengutus Tengku Umar untuk membebaskan kapal tersebut. Tengku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal tersebut adalah sebuah hal yang berat karena tentara Raja Teunom sangat kuat dan Inggris sendiri tidak bisa merebutnya kembali. Namun, ia sanggup apabila diberikan logistik dan senjata yang banyak. Permintaan Tengku Umar dipenuhi dan ia mendapat pembekalan perang yang banyak. Ia akhirnya berangkat ke Aceh Barat dengan membawa 32 orang tentara Belanda serta beberapa panglima. Namun, tidak lama pemerintah Belanda dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut.
dan seluruh senjata dan perlengkapan perang yang lainnya dirampas. Sejak kejadian itu, Teku Umar kembali memihak para pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Selanjutnya, Teku Umar membagikan senjata-senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh dan kembali memimpin perlawanan. Bahkan, ia berhasil merebut kembali daerah Enam Mukim dari Belanda. Perang di Aceh dipandang oleh Teku Umar semakin menyengsarakan rakyat, dan rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Akhirnya, pada September 1893, Teku Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dekerhof di Kutaraja bersama dengan 13 orang panglimanya setelah mendapatkan jaminan keselamatan dan pengampunan. Saat itu, Teku Umar juga dianugerahi gelar Teku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederlanda. Teku Umar menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan meyakinkan, dan setiap pejabat yang datang ke rumahnya disambut dengan sangat baik. Teku Umar selalu memenuhi setiap panggilan dari Gubernur Belanda di Kutaraja, serta memberikan laporan yang memuaskan. Dia mendapatkan kepercayaan yang besar dari Gubernur Belanda. Kepercayaan yang diberikan kepada Teku Umar dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan perjuangan rakyat Aceh. Dalam berbagai pertempuran, Teku Umar hanya melakukan perang pura-pura dan hanya memerangi ule ebalang yang memeras rakyat. Pasukan Teku Umar disebar untuk menghubungi para pemimpin pejuang Aceh dan menyampaikan suatu pesan rahasia. Teku Umar juga mengadakan pertemuan rahasia di Lampisan bersama dengan banyak pemimpin pejuang Aceh. Pertemuan tersebut membahas rencana Teku Umar yang akan kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda. Akhirnya, pada Maret 1896, Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda dan membawa 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang sejumlah $18.000. Larinya Tengku Umar membuat Dekerhof dipecat dan diganti oleh Jenderal Vetter. Tengku Umar mengajak banyak Balang untuk memerangi Belanda dan dia kembali memimpin perlawanan. Pada Februari 1898, Teku Umar tiba di wilayah V7 Mukim Bidi bersama seluruh pasukannya dan ia bergabung dengan Panglima Polem. Pada 1 April 1898, Panglima Polem bersama Teku Umar dan banyak ule balang serta ulama menyatakan sumpah setia kepada Raja Aceh. Pada Februari 1899, Van Heutz mendapatkan laporan mengenai kedatangan Teku Umar dari mata-matanya dan ia segera menempatkan sejumlah pasukan yang kuat di perbatasan Meulaboh. Pada malam menjelang 11 Februari 1899, Teku Umar dan pasukannya tiba di pinggiran kota Meulaboh dan mereka semua terkejut karena dicegat oleh pasukan Belanda. Saat itu, posisi pasukan milik Teku Umar tidak menguntungkan dan harus bertempur. Dalam pertempuran itu, Teku Umar gugur terkena peluru yang menembus dadanya. Gugurnya Teku Umar membuat pilu hati Kat Nyak Dien dan ia bertekad akan terus melawan Belanda. Perjuangan Teku Umar di Tanah Rencong mendapatkan apresiasi. Ia diberi gelar pahlawan nasional dan namanya diabadikan menjadi nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut. Aswir Astaman Channel. Terima kasih telah berkunjung.